Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 18 tentang materi klaster industri yang beragonta saya sendiri, Ana Imratul Hasana, dan teman saya yaitu Nurul Karohmah. Yang pertama saya akan menjelaskan itu adalah pengertian klaster. Klaster industri adalah konsentrasi secara geografi antara kelompok perusahaan yang saling berhubungan satu sama lain, menyediakan faktor produksi yang terfasilitasi, menyediakan jasa pendukung produksi dan lembaga pendukung lainnya yang menyediakan pelatihan, informasi, penyelidikan, penelitian, dan dukungan teknis. Porter menyatakan bahwa klaster merupakan bentuk kombinasi dari kompetisi dan kerjasama. Dalam hal ini, kompetisi dilakukan dalam upaya untuk mendapatkan dan mempertahankan konsumen. Sementara itu, kerjasama harus terjadi pada aktivitas sebagai berikut. Aktivitas antara perusahaan dengan membeli dan supplier. Kedua, aktivitas dengan industri terkait. Dan ketiga, aktivitas dengan institusi pendukung lokal. Contohnya, klaster multimedia, dominasi industri penerbitnya, penyiaran, dan lain-lain. Namun, batasan klaster sering berubah seiringnya muncul perusahaan dan industri, beruntuhan industri jangkar, dan pembangunan atau perubahan industri. Yang B, itu ada elemen-elemen klaster. Yang satu, industri inti. Yang kedua, industri pemasukan. Yang tiga, pembeli. Yang empat, industri pendukung. Dan yang kelima, industri terkait. Nah, selanjutnya ada perbandingan antara klaster industri dan sentra industri, yaitu ada batasan industri. Klaster industri, himpunan para pelaku dalam konteks tertentu, baik bagi para pelaku industri yang berperan di industri. Sedangkan sentra industri, himpunan para pelaku produsen di bidang usaha tertentu yang serupa catatan untuk beberapa pelaku setara industri. Yang kedua, ada faktor penting yang menjadi kalau klaster industri itu nilai tambah dan daya. Kalau di setara industri, hal positif yang diperoleh. Yang ketiga, ada pertimbangan. Kalau klaster industri itu saingan setara, hasil positif lain yang baik terbentuk atas rangkaian rantai nilai keseluruhan industri. Kalau sedangkan setara industri itu karena aglomerasi fisik para pelaku usaha. Yang keempat, keterkaitan antara keduanya. Yang klaster industri itu dalam industri suatu sentra ditempatkan sebagai subsistem dalam rangkaian rata-rata nilai serta industri. Sedangkan setara industri bisa menjadi salah satu simpul dari salah satu klaster industri. Yang terakhir adalah batasan lokasi atau wilayah. Kalau klaster industri itu terbentuk klaster bersifat lintas batas. Sentar industri itu hanya di satu lokasi maksudnya ya. Selanjutnya kita akan membahas yaitu jenis-jenis klaster. Klaster menurut batasan wilayahnya terbagi menjadi dua, yaitu satu klaster regional dan dua klaster bisnis. Deputi Pangkaian Sumber Daya Alam UKMK Kementerian Korupsi dan UMK 2007. Kunchoro tahun 2002 mengungkapkan perbedaan klaster berdasarkan sejarahnya, yaitu klaster dewasa atau mature cluster. Yang kedua, klaster baru atau new cluster. Sementara itu, Sen and Wings 2000 dalam Tembun 2005 membedakan klaster di Indonesia berdasarkan tingkat pengembangan menjadi 4 jenis klaster, yaitu satu, klaster artisanal, kedua, klaster aktif, ketiga, klaster dinamis, dan keempat, klaster maju. Nah, kita akan membahas yang C, yaitu manfaat klaster. Hill 2000 mengemukakan bahwa pemutusan lokasi, perusahaan atau industri yang saling melengkapi satu sama lain atau saling berbagi sumber daya alam seperti teknologi dan jasa tenaga kerja yang terspesialisasi. Porter 2000 yang menyatakan bahwa konektivitas antara perusahaan dan industri melalui klaster menjadi faktor utama dalam menunjang penciptaan daya asing. Menurut klaster industri,
Mempengaruhi daya asing industri global yaitu satu, meningkatkan produktivitas perusahaan industri, yang kedua meningkatkan kapasitas perusahaan industri, dan yang ketiga stimulator pembentukan bisnis. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Nur Karoma. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu klaster dapat mendorong produktivitas dalam 4 jalan, yaitu pertama, akses terdapat produksi yang bersifat khusus. Yang kedua, akses terdapat informasi. Yang ketiga, hubungan saling melengkapi antar klaster. Dan yang keempat, insentif untuk mencapai kinerja yang maksimal. D. Peran pemerintahan dalam pengembangan klaster. Menurut Potter, pada tahun 2000 menunjukkan betapa pentingnya klaster dalam pendukung perkembangan klaster. Berdasarkan Potter pada tahun 2000, upaya pemerintahan dalam pengembangan klaster dapat dilakukan melalui 2 jenis kebijakan pengembangan klaster, yaitu pertama, kebijakan yang berfokuskan pada unit atau individu dalam bisnis. Yang kedua, kebijakan yang berfokus pada peningkatan kondisi lingkungan bisnis dalam klaster. Secara spesifik, kebijakan pengembangan klaster yang dapat diambil oleh pemerintah dalam kerangka tujuan sebagai berikut. Menurut Potter pada tahun 2000, yang pertama, untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perumusan strategi perusahaan dan kompetisi yang sehat. Yang kedua, untuk mendorong ketersediaan input dan sarana produksi. Yang ketiga, untuk mendorong pengembangan industri terkait dan pendukung aktivitas ekonomi dalam klaster. Dan yang keempat, untuk mendorong peningkatan produksi permintaan. Masuk pada materi pengembangan klaster di Indonesia. Taufik pada tahun 2006 menyatakan bahwa pengembangan klaster di Indonesia sebenarnya masih dalam tahap awal. Dan Taufik juga menyatakan bahwa diskusi tentang klaster industri di Indonesia tampak intensif terutama menjelang akhir tahun 1990-an. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional dan Taringan 2011, dalam jangka waktu pembangunan industri diarahkan pada penguatan, pendalaman, dan penumbuhan klaster kelompok industri prioritas yang menaungi 35 industri. Nah, kelompok industri prioritas tersebut sebagai berikut. Pertama, basis industri manufaktur. Nah, basis industri manufaktur ini terbagi lagi menjadi 3 kelompok industri. Yang pertama, industri material dasar. Yang kedua, industri permesinan. Yang ketiga, industri manufaktur tenaga kerja. Yang kedua, kelompok industri agro. Yang ketiga, kelompok industri alat angkut. Yang keempat, kelompok industri elektronika dan telematika. Yang kelima, kelompok industri penunjang industri kreatif. Dan yang keenam, industri mengecil menengah tertentu.